pendengar, selamat datang di episode podcast Pahala UNESA. BBS, bincang-bincang seru nggak tuh? Pastinya seru dong. Sebelum itu, perkenalkan, saya Suhaibah Al-Islamiyah Mustika Bintang yang akan memandu berjalannya podcast pada hari ini. Jadi teman-teman, hari ini saya pastinya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ketua Umum Pahala UNESA, yaitu Kak Reza. Halo Kak Reza, boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Reza Fatur Rahman sebagai Ketua Umum Pahala UNESA tahun 2024-2025. Saya berasal dari Prodi D4 Manajemen Informatika angkatan 2022. Jadi teman-teman, di podcast kali ini kita akan membawa tema yaitu menjelajahi kampus. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahannya, pasti bertanya-tanya di sini ada program studi dan fakultas apa aja sih? Mungkin kita akan berbagi pengetahuan dengan Kak Reza. Jadi Kak Reza, untuk di UNESA ini kan ada 3 kampus. Untuk yang pertama di kampus Lidawetan, Ketintang, dan ada yang baru yaitu di Magetan. Mungkin bisa dijelaskan ada program studi dan fakultas apa aja di kampus tersebut? Semalam saya di kampus yang pertama ada di kampus Ketintang, itu kurang lebih ada 6 fakultas. Yang pertama ada fakultas Fisipol, yang kedua fakultas FEB, yang ketiga fakultas vokasi, yang keempat fakultas FIPA, yang selanjutnya ada fakultas teknik dan juga fakultas hukum. Kemudian yang di kampus 2, tepatnya di Lidawetan, itu yang pertama ada fakultas atau FIKK, yang kedua FIP, yang ketiga FBS, dan ada FBSI, kemudian ada fakultas kedokteran, dan juga yang ada di kampus Magetan itu ada prodi-prodi unggulan yang dimasukkan di kampus Magetan. Oke, jadi sangat banyak sekali ya teman-teman fakultas yang ada di UNESA saat ini. Mungkin dari program studi yang ada di kampus Lidawetan, dari FIP, FIKK, FK, FPSI, mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya Kak Reza. Ya, kalau kurang lebih di fakultas FIKK ini kan namanya keolahragaan dan kesehatan. Nah, di dalam itu banyak prodi yang terkait dengan keolahragaan seperti S1 ilmu keolahragaan, ada pendidikan olahraga, kemudian ada pendidikan kepelatihan olahraga, dan juga gizi juga ada. Kemudian ada prodi baru yaitu S1 Mesek yang tentang pijat-pijat. Kata terdapat prodi tersebut. Kemudian yang di FBS itu kan bahasa dan seni ya, yang berhubungan dengan bahasa dan juga seni itu dimasukkan di fakultas tersebut. Banyak ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Jawa juga. Kemudian seninya ada seni tari, seni musik, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya di FIP ini yang mungkin UNESA banget, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi pendidikan mulai dari PG PAUD sampai di ada PGSD maupun di manajemen pendidikan dan lain-lain. Kemudian di FSI yaitu yang fakultas psikologi, yaitu yang penyebaran dari psikologi. Kemudian di fakultas yang mungkin baru yaitu fakultas kedokteran dan itu mungkin fakultas beberapa prodi yang ada di fakultas di kampus Lidawetan. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apa sih alasan Kak Reza menginjakkan kaki atau memilih UNESA sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan saat ini? Alasan saya memilih Universitas di Surabaya ini yang pertama tidak lain dan bukan UNESA merupakan kampus negeri, ya. Kampus negeri yang notabene UNESA itu tidak kalah bersaing dengan kampus-kampus negeri yang lain. Apalagi di tahun 2022 atau 2023 UNESA sudah mengemban sebagai PTN dengan predikat PTNBH, di mana di
PTNBH itu sendiri nanti di UNESA itu bisa bersaing lebih jauh dengan kampus-kampus negeri yang lain. Itu terus kemudian alasan yang kedua, di sisi lain saya juga berminat dengan prodi yang saya masuki, yaitu di manajemen informatika. Jadi kebetulan di jurusan saya merupakan prodi yang ada di Fakultas Vokasi. Nah, vokasi sendiri berbedanya dengan S1 adalah lebih banyak prakteknya. Saya lebih suka dengan praktek daripada mungkin yang lebih banyak teori. Jadi teman-teman, itu tadi merupakan program studi dan fakultas yang ada di UNESA Lidah Wetan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan fakultas dan prodi apa aja yang ada di UNESA Ketintang. Oke, yang selanjutnya di kampus Ketintang itu terdapat 6 fakultas tadi. Yang pertama ada FISIPOL atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dalamnya terdapat prodi-prodi yang berhubungan dengan ilmu sosial dan politik. Kurang lebih ada ilmu administrasi negara, dan ada PTKN, ada sosiologi dan geografi, dan mungkin juga ada sejarah dan ilmu komunikasi. Kemudian beralih ke sebelahnya FISIPOL, di situ terdapat Fakultas FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di situ terdapat program studi ekonomi, S1 ekonomi maupun pendidikan ekonomi, kemudian ada manajemen, terus ada akuntansi dan juga administrasi perkantoran, dan juga program studi yang lain yang di FEB. Terus kemudian selanjutnya beralih ke Fakultas Vokasi, di mana di Fakultas Vokasi ini adalah fakultas saya, itu terdapat 11 program studi. Yang pertama ada administrasi negara, ada manajemen informatika, teknik mesin, teknik sipil, transportasi, kemudian ada teknik listrik, terus ada desain grafis, ada tata busana, tata boga, terus kemudian ada selanjutnya yaitu di Fakultas Vokasi, mana di Fakultas Vokasi ini kurang lebih ada masih program studi. Yang pertama ada administrasi negara, ada desain grafis, kemudian manajemen informatika, ada tata busana dan tata boga, terus ada teknik mesin, teknik sipil, teknik listrik, ada transportasi, kemudian ada vokasi kepelatihan olahraga, dan juga program studi baru yaitu teknologi rekayasa otomotif. Nah, itu terus kemudian selanjutnya ada di FMIPA. FMIPA sendiri kurang lebih ya ilmu tentang matematika dan ilmu pengetahuan alam, satu matematika dan pendidikan matematika. Nah, yang kembangan dari ilmu pengetahuan alam itu fisika, biologi, kimia, itu ada yang murni dan juga ada pendidikan. Kemudian ada sains data. Kemudian di selanjutnya ada Fakultas Teknik, di mana Fakultas Teknik ini yang berhubungan dengan teknik, ada teknik mesin, teknik sipil, teknik informatika, ada teknik elektro. Kemudian di dalam Fakultas Teknik juga ada PKK, di dalamnya ada tata rias, tata busana, dan tata boga. Itu kemudian yang terakhir yaitu Fakultas Hukum, di mana di situ ada program studi dari hukum itu sendiri. Itu mungkin penyebaran dari beberapa prodi yang ada di Fakultas Kampus Ketintang. Nah, itu tadi teman-teman dari UNESA Ketintang. Untuk selanjutnya yaitu ada dari Universitas Negeri Surabaya yang di Magetan. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Kak Reza. Oke, baik. Kalau yang ada di kampus Magetan ini baru buka di tahun ajaran ini atau tahun ajaran 2024-2025, di mana di sana itu bukan satu fakultas saja, dari beberapa prodi unggulan yang dibawa ke
kampus Magetan itu. Jadi tidak ada fakultas yang menjurus lah di beberapa prodi yang ada di masing-masing fakultas, di baik Ketintang maupun di Wetan itu diambil untuk dibuka kelas di kampus Magetan seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi merupakan program studi dan fakultas yang ada di UNESA. Banyak sekali dan ada juga beberapa yang baru seperti fakultas hukum, fakultas psikologi, fakultas kedokteran. Nah, kalau boleh tahu Kak Reza, apa sih alasannya untuk masuk dan melanjutkan pendidikannya di UNESA ini? Selanjutnya mungkin alasan saya masuk di UNESA yaitu yang pertama karena UNESA ini merupakan kampus negeri, yang notabene yang paling dekat dengan rumah. Jadi paling dekat dengan rumah yang tidak kalah saing dengan kampus negeri yang ada di mungkin Jawa Timur lah maupun di kancah nasional. Kemudian alasan yang kedua, karena di Universitas Negeri Surabaya ini banyak program studi yang bisa dipilih, baik itu nanti di kampus Ketintang, kampus IDA maupun di kampus Magetan. Tentunya karena saya pengen melanjutkan di bidang informatika, jadi saya memilih di Departemen Informatika, tempatnya di vokasi UNESA. Untuk alasan saya masuk di UNESA. Oke, bagaimana kesan Kak Reza ketika pertama kali menginjakkan kaki di UNESA? Kesan pertama kali yaitu bangga dengan diri sendiri bisa lolos di kampus negeri sekelas UNESA ini, karena saya dulu masuknya itu di jalur SBMPTN atau yang sekarang itu jalurnya bernama SNBT ya, melalui beberapa tes UTBK dan akhirnya lolos menjalankan pertama kali di UNESA. Tentunya bangga karena bisa berkuliah atau melanjutkan pendidikan di kampus negeri. Kemudian yang kedua adalah sangat berkesan dimana karena UNESA ini merupakan kampus PTNBH, jadi bagaimanapun itu kampus UNESA ini bisa bersaing baik itu di kancah nasional maupun di kancah internasional. Baik Kak Reza, terima kasih atas waktu dan pengetahuannya, dan terima kasih juga karena sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Saya Suhaibah Al dan saya Reza Fatur Rahman. Kami pamit undur diri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari kampus impian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.